Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Efesus 1 dan 2. Secara khusus kita akan membaca dari Efesus 2 ayat yang ke-14 dan 15. Efesus 2, 14 dan 15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, bagian ini menarik. Kenapa kok ada dua pihak yang berseteru berbicara tentang orang Yahudi dan orang non-Yahudi? Ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, tentu orang Yahudi adalah bangsa pilihan. Mereka lah yang mendapatkan bagian menjadi anak-anak Allah, mereka yang mendapatkan anugerah sebagai bangsa yang dipilih. Tetapi ketika Kristus melakukan karya penebusan, dia datang ke dunia, dia datang untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Melalui kematiannya tidak ada lagi pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi, karena semua sama mereka boleh mendapatkan anugerah keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui karya Kristus di salib itulah semua sama di hadapan Tuhan. Semua boleh datang kepada Bapa. Ayat yang ke-18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh boleh jalan masuk kepada Bapa. Melalui karya Roh Kudus di dalam hati orang percaya, entah dia orang Yahudi atau non-Yahudi. Ketika mereka percaya kepada Kristus, ketika mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus dan bertobat, mereka akan boleh datang kepada Bapa dan menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Yang menarik saat ini pun tentu kita juga punya banyak latar belakang ketika kita ada di gereja. Ada dari kita mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, mungkin hidup yang sangat baik, tapi mungkin ada dari kita yang dulu mungkin bahkan orang tidak akan bisa terpikir kalau kita itu boleh menjadi orang percaya, kita boleh menjadi manusia baru, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Tetapi ketika bagian yang sama yang dikatakan di ayat ini, ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menerangi hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita boleh percaya kepada Kristus, membuat kita boleh sadar bahwa kita orang berdosa hanya karena anugerah Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita boleh diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Kita semua sama di hadapan Allah. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Tidak ada dari kita yang merasa aku lebih baik dari yang lain. Dan bukankah hal itu yang membuat seringkali terjadi perseteruan? Bagian ini mengingatkan dan seharusnya juga membuat kita boleh mengambil tekad bahwa sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Tentu bukan kebetulan ketika kita boleh menjadi anggota keluarga Allah. Ketika kita ada di dunia, kita menjadi orang-orang yang harus hidup dengan sesama. Untuk apa? Kalau kita lihat di dalam ayatnya ke-21, sebelumnya 20, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru menjadi dasar dari anggota keluarga Allah, menjadi kepala dari gereja, menjadi batu penjuru dari gereja. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ketika gereja boleh ada, ketika orang-orang percaya hidup di dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman yang lain, tentu hal itu terjadi supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tubuh Kristus ini boleh betul-betul terus bertumbuh, boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itulah manusia harus saling mendukung, saling menguatkan, bergandeng tangan untuk boleh bersatu menjadi bait Allah yang kudus, yang terbaik melalui setiap kesempatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan bait Allah yang tentu bukan hanya untuk diam saja, tapi melalui bait Allah ini juga nama Tuhan dipermuliakan, Injil boleh diberitakan, kasih Kristus pun boleh dinyatakan melalui kehidupan mereka. Saudara, ketika kita berbicara sebagai gereja, adakah kita sudah sadar kita harus menjadi anggota tubuh yang baik? Kita sama-sama sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Tetapi kita tahu perjuangan kita tidak mudah. Untuk itulah kita bersama dengan yang lain. Seringkali ego kita, manusia lama kita, membuat kita masih memikirkan kesenangan kita. Itu yang membuat masalah dengan orang lain. Tapi kita melihat bagaimana Allah mengasihi kita. Apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Bukankah seharusnya kita juga melihat hal itu? Kita bukan hanya fokus kepada diri kita, tapi kita fokus kepada sesama. Mereka pun anggota keluarga Allah, di mana kita harus bergandeng tangan. Kita mau membuat tubuh Kristus ini boleh menjadi maju dan menjadi lebih besar, termasuk di gereja kita. Melalui kita jemaat yang mau bergandeng tangan,
Kita boleh menjadi anggota tubuh yang baik. Semua bertumbuh, semua bisa dimuridkan. Dan setelah itu terjadi, gereja Tuhan akan menjadi berkat. Nama Tuhan akan ditinggikan melalui gereja kita. Kasih Kristus pun boleh terus dirasakan. Karena di tempat inilah kita belajar untuk saling mengasihi, untuk saling menguatkan, saling menopang. Bukankah hal itu menjadi hal yang sangat indah? Dan bukankah itu menjadi kerinduan kita? Kita boleh menjadi gereja Tuhan yang terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh menjadi anggota keluarga Allah. Kami boleh ada di dalam tubuh Kristus. Dan kami percaya tidak ada yang kebetulan. Bila kami menjadi anggota tubuh yang baik. Dan kami boleh bersatu, bergandeng tangan. Supaya tubuh Kristus ini menjadi tubuh Kristus yang baik. Yang di sanalah nama Tuhan dipermuliakan. Melalui gereja kami juga, kami boleh terus bertumbuh. Kami boleh membagikan kasih Kristus, memberitakan Injil, dan memberi dampak bagi banyak orang supaya mereka boleh melihat dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.